عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق Kalau nggak salah qauluhu wa kullu syai'in indahu bi'ajalin sama. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalin sama. Itu dalil atau bab maja al-infaq al-mayyit. Ini hadis yang keempat. Salah hadis yang keempat. Salah hadis yang keempat berarti apa? Kullu syai'in indahu bi'ajalin sama. Jadi Nabi ingetin kita nggak usah terlihat sedih ya. Ketika Allah berikan ujian yang berupa ya, kematian salah satu di antara keluarga kita yang kita cintai. Apa yang hadisnya? Kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Setiap sesuatu Allah sudah tentuin apa ini? Ada yang kekal di dunia ini itu. Nah sekarang kita ingin tahu apa ini artinya. Ai kullun minal ahli wal iqab. Artinya al ahli wal iqab, Allah ambil dan Allah beri. Allah ambil dan Allah. Kalau Allah beri apa? Allah kasih anak. Berarti Allah memberi. Nah saat anak kita meninggal dunia berarti Allah beri. Setiap yang Allah kasih dan yang Allah ambil, nah, itu Allah yang terberi. Kulun tiap-tiap daripada ngambil itu diwafatkan. Ya, ini mengenai ini diwafatkan ngambil sebabnya Allah. Au minal anfus, ya. Au minal anfus artinya nyawa Allah kasih nyawa, Allah hilangin nyawa. Nah itu Allah yang lebih Allah wa'amin dari atau yang lebih umum daripada itu. Bukan masalah nyawanya dikasih, nyawanya diambil, yang umum dari itu. Duit ente hilang, Allah hilang. Atau ente dapat rezeki, dapat rezeki Allah kasih. Kalau duit hilang, nanti apa? Nah ini umum, apa aja? Baik. Wahia jumlatun ibtidaiyatun. Nah ini jumlah ibtidaiyah. Ini adanya kan di tengah-tengah hadis. Jadi jumlah ibtidaiyah. Walaupun ada wawunya, bukan berarti wawunya wawu apa itu. Wawunya bil istiqab namanya. Ini walaupun ada di tengah-tengah, ini kan hadisnya panjang mereka. Ya, nah ini di tengah. Nah berarti sini jumlahnya bil istiqab. Ya, awal kalimat yang alihnya baru. Nah ini itu jumlah istilahnya. Maktubun ala jumlatil madhkurah, diatopkan atas jumlah yang tersebut di atas. Wa yajuzu fi kullin an-nasbu gitu. Wa yajuzu fi kullin, ya, kullin ada tanwin. Tanwin iwadun ada mudhof ilaih, ya. Dan boleh fi kullin pada tiap-tiap jumlah. Pada tiap-tiap jumlah boleh diatopkan atas isim. Nah, kalau semua diatopkan atas isim inna berarti semuanya dinasabkan.
Mana itu jumlah-jumlah yang menjadi akal? Nah, kita lihat ada 3 ini. Coba lihat hadis 4. Hadis 4. Apa itu bunyi yang lainnya? Ya. Nah, sebelum kata-kata apa? Sebelum kata-kata ya. Inna lillahi ma akhadha. Hadis yang keempat. Ada yang itu? Dua kan? Inna lillahi ma akhadha. Itu juga yang pertama. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4 wa antu sama. Ada kan? Hadis wa antu sama beda qol. Kunna indan nabi. Tahu enggak? Ini hadis ini kita sekarang lagi nyalahin. Hadis yang nomor 4 yang berbunyi antu sama beda. Enggak? Hadisnya itu sama beda qol. Kunna indan nabi fa arsalat ilaihi ihdan nabi. Ya? Ada enggak? Nah, itu ada di sini. Pak akhirha kata Nabi akhirha inna lillahi ma akhadha. Itu jumlah pertama. Yang kedua apa? Walaku ma a'ta. Itu jumlah kedua. Jumlah ketiga apa? Wa kullu syai'in indahu bi'adalin. Kan ada 3 jumlah itu. Saya ulangi. Jumlah yang pertama inna lillahi ma akhadha. Jumlah yang kedua walaku ma a'ta. Jumlah ketiga mana? Wa kullu syai'in indahu bi'adalin. Nah, ini wakul saya dan sama boleh diataukan atas isim inna. Atas isim inna mana isim inna? Innalillahi ma'afadah. Ma'afadah itu isim inna. Nah, mahamnya nasab. Kemudian jumlah yang kedua, jadi takdirnya innalillahi ma'afadah gitu. Nah, yang ketiga apa? Inna kulla syai'in. Nah, ya. Jadi bacanya kalau diatofkan atas isim inna, bacanya bukan wa kullu apa? Oh, masuk wa takdirnya wa inna kulla syai'in. Wa inna kulla syai'in innahu bi'adalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentuin namanya. Nah, adanya. Nah, itu tadi yang dimaksud oleh itu tadi. Waya itu tubi kulit dan boleh pada tiap-tiap jumlah yang tidak tadi diataukan atas isim. Kan atau itu mengikuti maktub. Karena maktubnya isim inna maksud, maka semuanya itu dimahali masjid. Termasuk kulla, yang terakhir kulla. Wa inna kulla syai'in indahu bi'adalin musamma. Nah, ini. Oleh karena itu ala ismi inna bukan anna, ala ismi inna itu. Ini kan tadi ada hamzah di atas, bukan anna inna. Fayat sahibut takkid arif. Jadi bukannya taukid. Kalau kita bilang bukan asal taukid, tapi kalau kita asal, nah itu bukan taukid. Nah, artinya yang sahibut taukid hilanglah taukid. Kalau kita jadiin apa kepada isim inna. Wa makna al-iliyah. Nah, di sisi Allah. Apa artinya di sisi sini? Kalau saya bilang ini di sisi saya, berarti dekat sama saya. Tapi kalau Allah bilang segala sesuatu di sisi Allah, apa artinya di sisi Allah? Apakah sisi Allah itu sama dengan sisi kita? Nah, di sini yang dimaksud dengan sisi Allah al-ilmu. Oh ya. Jadi segala sesuatu apa itu tadi? Ya, di sisinya Allah tahu. Nah, itu bukan nanti di sisinya kayak model di sisi saya. Kalau saya bilang adanya di sebelah kanan saya, oh berarti Allah sendiri ada di sini. Ini adanya di depan Allah, berarti di depan Allah. Ada di belakang Allah, itu manusia. Ya. Jadi kalau dikatakan di sisi Allah, nah itu artinya bukan yang di tempat, ya. Bukan yang di tempat, tetapi yang dimaksud ilmu Allah. Nah ini selalu, ya bukan hanya ini saja, ya. Bukan hanya ini saja. Maksudnya ditakwil seperti itu agar supaya jangan sampai kita menyerupai Allah dengan siapa? Makhluk itu. Kalau ini majazul mulazamah. Nah sekarang li adalin, apa itu adal? Apa itu adal? Adal itu
Dia pelaku alam hadil akhir, batas akhir. Ada tuh batas akhir. Udah sampai adanya gitu. Udah. Ada lagi yang mengatakan ajal itu umur. Ya, udah ajal, berarti udah umurnya gitu. Nah itulah ajal. Musamma, apa yang musamma? Maklum. Jadi segala sesuatu ajalnya sudah maklum. Apa itu maklum artinya? Muqaddar. Udah ada apa itu? Sebelum Allah menciptakan udah ditentuin apa itu? Ajalnya dan lain-lain. Bukan hanya ajal, rezeki, jodoh, ya, itu apa aja. Kemudian wal yahtasib. Makanya kata Nabi, kalau kamu diberikan musibah kehilangan salah satu anggota kamu, ingatlah bahwa segala sesuatu sudah ditentukan namanya ajalnya. Yang namanya sedih sudah jelas, yang namanya lalu di manusia kehilangan anggota keluarga kita pasti akan sedih. Nah kemudian Nabi kita ajarin wal yahtasib, sabar. Apa ini? Tanwi disobrihat kalau bersawab. Kita sabar sambil minta sama Allah supaya Allah kasih pahala. Itu namanya niatlah sabar kamu supaya Allah beri pahala dan robihat dari Allah. Baik. Nah, kemudian ada kata-kata wa nafsuhu takokoh, wa nafsuhu wa nafasuhu, wa nafsuhu. Artinya bukan nafsu, nafasuhu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya dapat berita bahwa anaknya Ibrahim meninggal. Ibrahim anaknya lagi sakaratul maut. Ya, nanti diberitahu ya, oleh sahabat. Anak engkau Ibrahim saat ini sedang sakarat, langsung pergi pulang sama Abdurrahman bin Auf. Ya, saat Nabi sampai di rumah, Ibrahim masih nafasnya tak kokok. Nah, kalau orang masa sakaratul maut, nafasnya ada tuh tak kokok. Nah, ini apa ada tak kokok nih? Dibaca dulu dah. Taknya baca, koknya dua kok, ya. Koknya dua, takok, koak. Ya, takok, ya. Apa itu takok, koak? Hikayatu sautis sayyidil labis. Nafasnya seperti apa nih? Suaranya tuh orang meninggal dunia. Hikayat menceritakan tentang suara. Asan artinya kulit yang kering, ya. Kulit yang kering apabila apa itu? Apabila kulit yang kering kontak apabila digerak-gerakin, mana suaranya? Ini itu asan menjadi satu kulit yang kering tidak berikan kalau digerakkan ini kertas ya. Kalau buka anak pisana seakan-akan pisana bin apa kirbah. Apa itu kirbah? Itu orang Arab menyimpan air, dulu kan belum ada deterjen. Ya, menyimpan air menggunakan kami kirbah. Kirbah itu kulit kambing. Ini orang Arab ketika menguliti kambing, dia itu bisa. Kalau kita menguliti kulitnya hancur. Orang Arab enggak yang di ini hanya tulisan kepala sama tangan pipinya ini keren gitu. Ya betul. Nanti kita nggak kalau kita nggak pakai di sini. Kalau ada oke tulis. Ini kalau ini orang Arab yang penting kakinya itu depan sama apa ini. Kalau ini udah dikupas ditarik ke. Nah nanti yang tulisan kakinya itu yang ngomong diikat ya dia di mungsel. Nah sehingga bisa digunakan buat mungkin bahannya buat menyimpan air. Dikeringin dulu kan, ya. Nah nggak perlu dilipat, yang dilipat itu baru pakai. Nah ini nggak perlu dilipat, yang penting kering. Nah, jadi kulit yang digunakan buat menyimpan air. Ini kan kirbah itu kulit yang kering untuk bebas tempat air. Nah kirbah. Al-Khaliqah yang sudah itu, yang sudah lama aja bisa yang kering. Siapa hal badan bil-jildil yabis, badan diumpamakan bagaikan kulit yang kering. Adapun harokatnya roh diumpamakan bagaikan apa tadi? Ya,
makruh diumpamakan dimayutrahu jadi sesuatu yang dijatuhin ke kulit min khalqah batu. Contoh saya punya kirban ada kulit yang kering saya jatuhin apa? Batu kering jatuh di atas kulit kira-kira bunyi ada. Nah itu bunyi ya. Nah itu seumpama seperti ini. Bapak bertanya, Nabi kita sambil memandang anaknya Ibrahim yang kelihatan tadi napasnya sudah sekali-sekali dipangku. Ibrahim dia ada di dalam pangkuan Nabi. Nabi mengeluarkan Bapak apa itu? Air matanya mengenang betul. Air mata berlinang ke bawah badannya Nabi. Pokok sahabat ini di riwayat Syu'bah diwariskan oleh Syu'bah. Ada yang bertanya, Abdurrahman yang kan tadi Nabi sama Abdurrahman. Kata Abdurrahman, kenapa kamu nangis ya Rasulullah? Nah gitu. Kamu kata Nabi hari rahmah. Nah ini tandanya tanda apa? Rahmat. Jadi hati seseorang yang punya rahmat pasti kalau sedih matanya apa? Kalau orang yang tidak punya rahmat hatinya keras gitu. Nah ini nggak nangis. Jadi inilah rahmat. Ada asal rahmat artinya itu air mata yang berkelinang di mata saya adalah asal rahmat. Apa itu asal rahmat? Bekas daripada rahmat yang ada di hati. Nah Nabi menangis dapat yang dihukum. Apa itu hukum? Boleh nangis. Yang tidak boleh ngelaung-laung, gerung itu kan nangis itu. Kalau hanya sekedar sedih mengeluarkan air mata memang sudah naluri manusia yang punya rahmat di hati itu sudah pasti boleh. Ini dalil jawari dalil itu tidak boleh nangis. Innamal manhiyu in anhul jaza ada musobri yang dilarang itu jaza mengeluh. Harus mengeluh. Ya mengeluh tuh. Ada musobri nggak sabar. Kalau nggak sabar itu mulutnya ada tuh nyap. Itu nggak ada musobri. Mulutnya nyap betul. Dia nggak apa. Nah ini gimana? Kemudian Nabi nambahin innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Yang Allah kasih rahmat adalah hambanya yang rahmat gitu. Ya, Allah kasih rahmat, ya kasih sayang kepada hambanya yang menyayangi kepada yang lain gitu. Jadi innama ada hadis lain mengatakan apa? Apa? Ini hadis lain mengatakan nama yarhamullah yang ibadah rahmat, hanya yang Allah berikan rahmat hambanya yang punya apa? Di hatinya adalah apa? Ini tadi hadisnya dari ar-rahimuna yarhamullah. Ar-rahimuna yarhamullah. Orang yang hatinya punya rahmat ya, maka dialah yang Allah kasih apa? Ada ya. Baik. Innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama yang rahim. Ruhama itu jamaknya rahim. Rahim itu siagil mubalaghah. Ya, arti mubalaghah yang mengatakan banyak. Ini ada 5. Salah satu sifatnya fa'il. Rahim, fa'il. Nah, fa'il rahim. Jadi Allah memberi rahmat kepada hambanya yang banyak tuh, yang banyak. Apa namanya? Rahmatnya kepada orang lain. Wa muqadahu anna rahmatullah takhtassu biman ittasafa birahmah. Artinya di sini bahwa rahmat Allah berikan khusus kepada orang yang hatinya punya apa? Rahmat. Tahaqqaqnya yakin di hatinya ada rahmat. Bikilafi mati ada rahmat. Beda kalau orang yang hatinya rahmatnya sedikit. Itu. Tapi ada hadis lain. Sabata inda Abi Daud wa ghairihi min hadis Abdullah bin Amr ar-rahimuna yarhamuhumur rahman war-rahimuna jam'u rahim. Ar-rahimuna jam'u rahim. Fayaqulu bihi man adna bihi rahman. Hadis ini menunjukkan
bahwa rahmat sekecil apapun rahmat yang ada di hati kita, Allah kasih kita rahmat. Kalau yang tadi kan rahmat yang menyebabkan Allah kasih, kalau rahmatnya gede. Nah, kalau hadis ini rahimana ya kamu rahmat tidak menunjukkan mubalaghah. Kalau tidak menunjukkan mubalaghah, walaupun rahmatnya tinggi kecil, tetap Allah kasih apa? Rahmat. Ya. Anak bayat kulubihi mandihi adna rahmat termasuk orang yang Allah kasih rahmat, mandihi adna rahmat, orang yang di hatinya walaupun rahmatnya apa? Sedikit. Nah kemudian waman bi qaulihi min bi qaulihi min ibadihi min bayannya. Min dengan arti bayan keterangan. Min ibadihi, Allah kasih rahmat. Siapa yang kasih min ibadihi? Ini bayan. Kan min ini banyak artinya. Ada litawain, ada min itu lil istiqna, lil apa? Lil apa? Litawain, ada min itu hurufnya. Nah ini min ini lil bayan. Nah mana contoh yang min lil bayan? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr. Boleh makan, boleh minum malam hari puasa, ya. Hatta yatabayyana lakum sampai apa? Sampai kelihatan perbedaan antara benang putih dengan benang benang putih sama benang hitam bisa dibedain. Kan dulu belum ada listrik. Gitu. Nah ini sahabat nggak paham. Jadi kalau bulan Ramadan masing-masing di bawah bantalnya ada apa? Benang putih ada kan? Setiap pengen lucu masih belum kelihatan. Oh berarti masih belum makan nih. Lucu lagi belum kelihatan. Ya. Kenapa? Karena belum bisa bedain mana benang putih mana belum. Yang dimaksud dengan bisa dibedain tentang putih dan apa hitam adalah terbit kaca. Berarti mimpi terbaik. Jadi rubaya adanya terbaik untuk mengetahui apa namanya sholat zuhur itu pakai apa? Kan 20 zaman dulu baru listrik. Walaupun udah motor kan belang motor di matahari itu belum bisa bedain yang putih. Minat baca yang dimaksud adalah apa? Kajar. Jadi min terbaik. Baik, misalnya yang dapat kita kaji. Semoga yang sebelum ini berfaedah bagi kita semua. Kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah Taala. Kita tambah Allah kesehatannya, selalu dapat taufik dari yang beriman. Alhamdulillah Al-Fatihah. Alhamdulillah 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 dia akan ubah dia akan semakin orang sekali kalau mengenal tali dari waktu lain kalau ada soalnya ada dari itu seperti itu. Kita baca sekali lagi. Muhammad Surah Malik saat ini sedang sakit. Berkah pada Allah Ta'ala segala sesuatu yakin akhirnya Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah